Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku, subscriber dan temanku yang berbahagia. Pada kesempatan sore ini ya, saya ada di tempat tanaman cabai ya, tanaman cabai saya ya. Ini udah berusia sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan lebih ya. Banyak sekali rumput-rumput dan alhamdulillah ini yang di tengah-tengah ini udah saya bersihin, tinggal yang ada di samping-samping ya, seperti itu ya. Ini nanti saya bersihkan juga. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai untuk pada tema kali ini ya, bolehkah ya Sasa ya, bolehkah Sasa ini ya, Sasa ini bila dicampur dengan NPK ya, dengan dicampur dengan NPK atau pupuk yang lainnya ya. Jawabnya adalah boleh ya, selagi pupuk itu kita tidak salah mencampur adukan ya. Ada pupuk untuk masa vegetatif dan masa generatif itu dicampur, itu tidak boleh ya. Kita sesuaikan aja kebutuhan untuk tanaman kita ya. Ketika tanaman kita udah mulai berbuah ya, seperti di depan teman-temanku ini ya. Nah, ini udah mulai masa generatif ya, udah masa generatif. Kita nanti gunakan, boleh kita menggunakan ya pupuk NPK Mutiara ya, yang kandungannya 16-16 seperti ini ya. Boleh juga menggunakan pupuk NPK Mutiara Rusia, nah, yang ada kandungannya 16-16 dan juga ada unsur hara mikro ya, seperti nitrat, boron dan zinc, koper, mangan. Itu adalah ini kandungan mikro ya, yang kandungan makro yang ini ya, nitrogen seperti. Tapi alangkah baiknya sobat-sobatku menggunakan yang pupuk Pak Tani ya, kalau mencampurkan Sasa sama ini ya, sama NPK. Nah, banyak dalam kolom komentar ya tentang Sasa ini bisa menyembuhkan virus Gemini ya. Itu banyak yang bertanya-tanya, bolehkah Sasa ini dicampur dengan NPK ya. Jawabnya boleh ya sobat-sobatku. Tidak usah ragu ya atau takut untuk menggunakan, selagi pupuk itu tidak overdosis ya. Overdosis maksudnya tidak terlalu kebanyakan ya. Kalau tanaman kita ya, tanaman kita terlalu banyak pupuk, itu nanti akan berdampak negatif atau berdampak buruk pada tanaman. Kalau terlalu banyak pupuk itu bisa mati ya. Makanya kita sesuaikan aja kebutuhan ya, sesuaikan kebutuhan sahabat-sahabatku ya. Jadi saya anjurkan bahwa boleh ya kita menggunakan Sasa ini ya, bila dicampur dengan NPK ya. Alangkah baiknya kita gunakan pupuk NPK Mutiara NPK Pak Tani ini sama ini ya, kita campurkan ya. Karena apa? Kandungan boron juga sangat berpengaruh untuk tanaman ya. Zinc dan koper, mangan juga sangat berpengaruh ya. Makanya saya anjurkan untuk mencampur dengan ada kandungannya seperti yang saya tunjukkan ini ya, agar nanti tanaman kita itu bisa terpenuhi unsur hara mikronya ya. Jangan hanya makronya, tapi harus ada mikronya ya, seperti yang ada di depan
teman-temanku ini ya. Nah, ini untuk takarannya ya, untuk takarannya nanti kita akan langsung ya menggunakan pupuk NPK Mutiara sama micin ya. Kita sama micin kita gunakan langsung nanti ya, kita akan siramkan ya, kita akan kocorkan ke tanaman cabai ini ya. Oke, untuk caranya ya, di dalam toples ini ya udah ada micinnya ya, udah ada micinnya. Untuk takarannya ya, untuk takarannya kita akan larutkan terlebih dahulu ya untuk NPK nya ya. Kita sobek dulu. Untuk ya anjuran saya ya untuk sahabat-sahabatku yang menggunakan untuk sasa ini ya, menggunakan sasa ini ya, kalau dicampur dengan NPK ya alangkah baiknya gunakanlah NPK seperti ini ya, NPK Pak Tani ya, karena ada kandungan mikronya ya. Kalau NPK Mutiara ini ya, ini hanya murni unsur hara makro ya, tidak ada kandungan mikronya ya. Oke, untuk caranya ya, kita gunakan campuran air ini ya, air ini ke dalam, maksud saya kita gunakan pupuk Mutiara ini ya. Takaran airnya adalah 9 sampai 10 ya. Untuk kita gunakan 6 ya, kita gunakan 5 atau 6 sendok ya. 1 2 3 4 5 ya, kita gunakan 5 ya. Untuk takaran sasanya ya, kita gunakan 1 sendok ya, kita gunakan 1 sendok. Nah, kita gunakan 1 sendok ya untuk takaran sasanya ya. Untuk cara pemberian ya, untuk cara pemberian pupuk ini ya, saya anjurkan dalam satu batang ini ya, satu batang cabai ya, kita gunakan setengah ya. Jadi satu gelas ini kita bagi 2 ya. Itu untuk takaran saya yang saya gunakan setiap kali pengkocoran cabai ya, menggunakan NPK Mutiara sama sasa ya. Kita tunggu sampai NPK sama airnya larut ya, baru kita nanti kita kocorkan ya. Oke ya, untuk caranya ya, kita ambil 1 gelas ya, kita gunakan 3 atau 4 batang ya, 4 batang cabai ini ya. 1 2 3, kita gunakan 3 ya. 1 2 3. Nah, tujuan saya untuk masa seperti ini, kita bisa menggunakan pupuk ini sebagai perangsang pembungaan ya, kalau diberikan pada masa generatif ya.
kalau diberikan pada masa vegetatif itu merangsang pertumbuhan ya. Jadi kegunaannya ada dua ya. Karena ini yang saya gunakan pupuk mutiara 16 seimbang, jadi kita gunakan untuk masa generatif dan masa vegetatif itu enggak apa-apa, enggak ada pengaruhnya ya. Yang ada pengaruhnya nanti itu ketika pupuk ini kandungannya itu N-nya sangat tinggi, biasanya itu kita gunakan sebagai masa vegetatif ya. Kalau N-nya rendah itu masa generatif ya biasanya itu ya. Oke, jangan salah untuk kita mengasih pupuknya ya. atau terong ya, kita bisa juga seperti ini. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku subscriber ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat ya untuk sahabat-sahabatku yang lainnya. Semoga
video ini sangat membantu ya dalam memanfaatkan sebagai pupuk alternatif untuk tanaman cabai ya, agar berbuah ya, dan agar juga subur ya seperti yang kita inginkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.